eh, Piaget, yang tulisannya Piaget. Nah, bacanya Piaget. Nah, itu penggagasnya. Tadi kalau behaviorisme, penggagasnya Skinner. Kalau kognitivisme, Piaget. Kemudian ada lagi, dia tiga teori besar ya. Satu lagi konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme. Nah, kalau teori belajar konstruktivisme ini melihat belajar seseorang itu merupakan proses aktif. Nah, jadi harus aktif nih dalam apa? Dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman. Nah, seseorang dikatakan belajar jika sudah apa namanya? Proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman. Contoh, misalnya gini, Marsyanda. Marsyanda kecil pernah belajar naik sepeda. Tentu saja. Belajar naik sepeda kan. Nah, jadi misalnya ada perubahan, diberi stimulasi oleh ayahnya Marsyanda misalnya untuk bisa naik sepeda. Dan Marsyanda pun merespon misalnya dengan keseimbangan dan lain-lain. Sehingga akhirnya Marsyanda sudah bisa naik sepeda. Nah, kalau konstruktivisme itu adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman. Begitu Marsyanda mau belajar naik motor, nah ada proses yang dibangun dalam pikiran Marsyanda. Oh, ini sama dengan naik sepeda. Bedanya dia tidak dikayuh. Bedanya ini gasnya ada di tangan dan saya butuh keseimbangan. Nah, gitu. Jadi konstruktivisme itu kita membangun pengetahuan dari pengalaman atau interaksi sosial yang pernah kita lakukan. Nah, ini penggagasnya Vygotsky gitu. Jadi misalnya Rima nih, mudahnya aja melihat anak kecil menangis gitu kan. Anak kecil menangis dalam kondisi A. Kemudian dalam kondisi B, kayaknya nih anak nanti akan menangis nih karena kondisinya sama dengan yang kemarin, misalnya gitu. Jadi artinya kalau konstruktivisme itu kita melihat belajar itu sebagai cara kita membangun pengetahuan dari pengalaman yang memang sudah ada. Sama halnya dengan belajar bahasa Arab deh misalnya. Karena kita sudah belajar bahasa Indonesia, oh di bahasa Indonesia itu setiap komunikasi harus ada SPO, ada subjek, ada orangnya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Oh di bahasa Arab ada fiil, ada failnya gitu. Gitu. Jadi proses bagaimana kita membangun pengetahuan gitu. Kalau konstruktivisme. Jadi tiga besarnya sebenarnya itu ya, behaviorisme, kognitivisme dengan konstruktivisme. Behaviorisme, seseorang itu dikatakan belajar jika sudah ada perubahan tingkah laku dan ada stimulus respon. Penggagasnya Skinner. Kognitivisme itu proses mental, proses berpikir secara internal. Nah, itu penggagasnya Piaget. Kemudian yang ketiga ada konstruktivisme, di mana seseorang itu belajar salah satunya melalui membangun pengetahuan dari pengalaman yang memang sudah ada. Nah, itu penggagasnya Vygotsky. Gitu, ya. Nah, itu yang akan menjadi materinya dari eh, kelompok satu. Sementara kalau untuk materi kelompok dua, kalau saya lihat di RPS, materi kelompok 2 itu orientasi pembelajaran abad 21, pembelajaran jarak jauh, dan moda pembelajaran. Nah, mungkin kita bahas dulu nih orientasi pembelajaran abad 21. Coba sekarang teman-teman di ruangan ini, di Zoom ini, di depannya ada kertas ya? Ada kertas nggak? Ada. Coba saya minta kalian sekarang, saya kasih waktu 15 detik atau 20 detik gambar pemandangan. Yuk, silakan siap dulu. Gambar pemandangan coba. Saya kasih waktu 15 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13, 14, 15. Oke, selesai. Nah, coba dilihatkan ke layar. Gambar pemandangannya kalian tuh seperti apa coba? Deket banget ya kalau bisa ya. Coba deh, nggak apa-apa. Saya mau tahu. Wah, Ode. Coba Wak Ode. Hmm. Cuma nggak kelihatan ya gambarnya ya. Atau dinarasikan, Wak Ode ada apa di gambarnya Wak Ode? Gambar pemandangan. Nah, tuh yang Nur kelihatan tuh, Nur. Nur, Gambar ini sih saja kayak anak TK, anak SD dulu.
gambar gunung. Oke, Fatia, gambarnya apa Fatia? Sama kayak Wawa di gunung terus ada mataharinya gitu. Kayak gini nggak? Iya kayak yang ini. Kurang lebih sama kan? Iya, Benar nggak? Ada gunung, ada jalan di tengahnya, ada matahari terbit, ada sawah-sawahnya gitu. Mungkin kalau dikasih waktu cukup lama ya kurang lebihnya kayak gini lah. Ada sawahnya, ada gunungnya, ada pohonnya, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalian di mana ngeliat gunung dua di tengahnya ada jalan? Pernah lihat nggak secara langsung? Enggak. Enggak. Siapa tuh yang jawab enggak? Wildan. Siapa yang jawab enggak tadi? Ya, anak Ustazah. Iya. Kenapa Wildan bisa Wildan gambarnya gitu nggak Wildan? Iya, Ustazah sama Ustazah. Ah, kenapa? Ya emang jarang aja gitu kalau jalan ada gunung kan misalnya yang jalan yang kelok-kelok gitu Ustazah. Iya, bukan maksud saya gini. Oh, Ketika saya meminta seseorang untuk menggambar, saya minta Wildan untuk menggambar. Kan itu ada proses imajinasi kan ya. Imajinasi itu misalnya kayak tadi tuh yang konstruktivisme berdasarkan pengalaman. Oh, saya pernah melihat ini. Menurut saya ini pemandangan. Terus saya gambar. Nah, kalau Wildan, imajinasinya nih, imajinasi yang sudah diatur oleh guru zaman dulu, kalau pemandangan tuh kayak gini, atau memang Wildan pernah melihat ada yang namanya pemandangan ya ada gunungnya gitu, ada jalannya, ada sawahnya. Coba Wildan. iya Ustazah untuk yang gambar ini emang apa namanya yang ajaran bukan ajaran ya kayak bawaan dari guru loh Ustazah. Kebiasaan dari dulu mungkin ya. Ya kebiasaan dari dulu. Jadi misalnya gini, kita di Jakarta kan pemandangan aslinya kan yang ini ya mungkin ya. Ya isinya gedung, isinya kabel, jalan, macet, mobil, banyak gerobak dan lain sebagainya. Harusnya kan yang kita gambarkan kan yang ini ya. Atau ya misalnya yang waktu kecilnya tinggal di pinggir pantai ya gambarnya ini gitu. Nah, jarang sekali saat diminta untuk menggambar pemandangan tuh ada menggambar out of the box. Pasti masih dalam box yang ini gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena nah, kalau kita bahas gini, karena dulu itu masih teacher centered learning, terfokus kepada guru. Jadi guru itu satu-satunya sumber informasi. Jadi bisa jadi teman-teman kenapa menggambar pemandangan seperti itu saat ini karena dulu gurunya mencontohkan seperti itu. Dan guru yang mencontohkan itu dari guru-guru yang lainnya dicontohkannya seperti itu. Dan itu seragam satu Indonesia. Saya belum tes sih kalau anak kecil di luar negeri suruh gambar pemandangan mereka gambar apa gitu. Kalau sama juga nih dua gunung, sementara mungkin di negaranya nggak ada gunung, oh ya mungkin itu sudah mendunia kali itu. Dua gunung di tengahnya ada matahari dan lain sebagainya ya, gitu. Karena dulu itu memang proses pembelajaran itu teacher centered learning, pembelajaran berorientasi kepada guru. Jadi semua informasi itu dari guru. Itu. Nah, sementara sekarang di abad 21, nah ini kan materi kelompok 2 kan pembelajaran abad 21. Sementara sekarang di abad 21, itu posisi guru itu sudah bergeser. Yang namanya sekarang student centered learning. Pembelajaran berorientasi kepada siswa. Itu. Nah, mungkin bisa jadi anak-anak sekarang yang ada di bangku SD, coba disuruh gambar pemandangan, masih sama nggak sama yang kalian gambar? Bisa jadi beda nih. Karena orientasi pembelajarannya itu sudah berubah di abad 21 ini, berfokus kepada siswa. Nah, jadi tugas guru, tugas dosen itu adalah memfasilitasi siswa untuk belajar. Seperti itu. Nah, itu gambaran mudahnya aja, bagaimana adanya perubahan orientasi dalam proses pembelajaran. Itu materi pertamanya dari kelompok 2. Materi berikutnya tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau dulu di tahun 2018 ke atas ya, 18, 17, 16 dan seterusnya, itu pembelajaran jarak jauh itu hanya boleh diselenggarakan oleh UT, Universitas Terbuka. Itu hanya UT yang boleh. Perguruan tinggi selain UT tidak boleh ada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi habis itu kita dilanda pandemi, sehingga semua proses pembelajaran diizinkan untuk jarak jauh. Gitu. Nah, pembelajaran jarak jauh itu menghadapi dilema. Dilemanya apa? Ya mungkin seperti yang saya hadapi dan teman-teman hadapi sekarang. Kita tidak bisa bertemu tatap muka,
fokusnya mungkin juga berbeda-beda. Misalnya ini saya sekarang ada di ruang rapat yang memang saya sendiri ya. Jadi mungkin fokusnya saya masih bisa fokus. Kecuali misalnya saya ngajar di tengah-tengah kegiatan. Nah, itu kan susah tuh fokusnya. Sambil dengar ini, sambil dengar itu ya. Jadi fokus itu menjadi agak berbeda saat kita harus belajar secara daring. Sama halnya mungkin seperti teman-teman. Walaupun di sini kelihatannya sepertinya fokus semua ke saya, tapi coba dinyalakan mic-nya. Mungkin ada yang sebelah rumahnya lagi dibangun, ada apa namanya tukang es krim lewat bunyi gitu kan, masuk ke sini. Kalau dinyalakan pasti ini riuh sekali ini ruang Zoom-nya gitu. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh itu juga dalam satu sisi kita mendapatkan kemudahan, tapi di sisi lain ada banyak sekali kesulitan. Nah, itu yang perlu teman-teman hadapi nanti saat akan mengajar siswa-siswa setelah teman-teman nanti lulus atau saat teman-teman PKM gitu. Terus yang terakhir materi duanya ini ya moda pembelajaran ya. Kalau moda pembelajaran nanti kita bahas tentang sinkronus, asinkronus dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, Wildan ke Hamam, silakan Wildan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi kelompok satu. Materi kelompok satu itu anggotanya ada Marsyanda Zafira, Salsabila Hasanuddin, Alicia Taskia, Rima Mustika, dan Waode. Dipersilakan boleh langsung share screen dan mulai untuk presentasi. Presentasinya mungkin jangan lama-lama ya. 20 menit aja saya rasa juga cukup. Kalau bisa lebih awal, nggak apa-apa. Kita perbanyak untuk diskusi ya. Yuk, silakan. Izin share screen saya. Ya, silakan Alicia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tanpa lama-lama langsung aja karena materi kita cukup padat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang landasan teoritis pembelajaran bahasa Arab. Saya sebagai moderator, Alicia Tazkia, dan rekan-rekan saya yang lain, Marsyanda, Rima, Salsa, dan Waode. Pada kali ini kita akan bahas 4 teori. Yang pertama, behaviorisme itu intinya fokus pada stimulus dan respons. Yang kedua, kognitivisme yang fokus pada proses berpikir. Yang ketiga, konstruktivisme yang fokus pada membangun pengetahuan sendiri. Dan yang terakhir itu pemerolehan bahasa kedua yang fokus pada input alami. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Dalam teori ini, belajar dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu jadi faktor utama. Seperti yang dibilang Ustazah Putih tadi, fokus utamanya itu antara stimulus dan respons. Stimulus itu rangsangan yang diberikan, misalnya kayak pertanyaan, latihan, dan lain-lain, sedangkan respons itu lebih ke reaksinya atau jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Nah, dari hubungan inilah proses belajar dianggap terjadi. Lebih dalamnya akan dibahas oleh rekan saya, Rima. Saya silahkan. Oke, terima kasih Alicia atas kesempatannya. Seperti yang tadi sudah sempat disebutkan, definisi dari teori belajar bioaferistik ini, intinya ini teori ini tuh yang kita bisa dianggap belajar kalau ada perubahan yang bisa dilihat, diukur, dan diamati secara langsung gitu. Terus secara sederhananya ini seperti tadi ada stimulus, ada respon. Setelah ada stimulus dan respon, kemudian kita bisa memperkuatnya melalui reinforcement atau kayak penguatan. Nah, penguatan ini bisa dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk negatif. Bentuk positifnya itu bisa kita kasih reward atau kasih hadiah atau mungkin diberikan pujian atau nilai. Dan kalau misalkan negatifnya itu berupa kalau misalkan ada yang salah, kita bisa ngasih koreksi gitu. Nah, setelah itu apa dan ini tuh kayak stimulus, respon, reinforcement ini dilakukan secara berulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Lanjut ke tokoh teori behaviorisme yang pertama itu ada John B. Watson. Nah, em, eksperimen John B. Watson yang terkenal itu ada Little Albert ini dari kondisi anak kecil sama tikus. Nah, pokoknya dari eksperimen ini em, kita bisa tahu kalau ketakutan itu bisa dibentuk, bukan bawaan lahir. Nah, dari situ John ini
kayak bersikeras kalau misalkan eh apa tuh perilaku emosi itu bukan dari diri seseorang, bahkan dari genetik atau keturunan pun itu nggak terlalu penting, tapi dari lingkungan, dibentuk dari apa yang terjadi di proses lingkungannya. Terus yang Yes. kedua, oh, oh ya, terus ada yang kedua ada Ivan Pavlov. Ini dia conditioning klasik. Nah, dia punya eksperimen yang terkenal juga itu yang anjing, bel, sama makanan. Dari sini, dari eksperimen itu kita tahu kalau perilaku bahkan emosi itu juga bisa dikendalikan. Jadi kayak cukup pasangkan stimulus baru dengan stimulus yang sudah memicu respon alami. Jadi yang awalnya res, stimulus sama responnya itu netral atau tidak terkondisi, nah bisa berubah jadi stimulus dan respon yang terkondisi gitu. Terus juga dia ini juga kita bisa belajar lewat pengulangan gitu. Lanjut ke siapa? Lanjut ke Edward Towndick. Nah, dia itu yang mengemukakan trial and error. Nah, di sini eksperimen dia yang terkenal itu kucing yang lapar terus ditaruh di dalam kotak puzzle. Nah, dari eksperimen ini juga eh kita tahu kalau misalkan perilaku yang diulang itu karena ada efeknya. Misalkan hasilnya menyenangkan itu bakal diulang terus. Tapi kalau misalkan hasilnya gak menyenangkan itu cukup stop, diberhentikan di situ, ditinggalkan. Nah, ini juga disebut dengan law of effect. Nah, kita juga bisa belajar melalui percobaan dan dari percobaan dan pengalaman. Lanjut ke B.F. Skinner. Nah, ini dia dari operant conditioning atau dari eksperimennya dia itu tikus yang dimasukin ke kotak Skinner gitu. Nah, inti dari eksperimennya itu perilaku itu bisa dikontrol sama oleh konsekuensi. Jadi kayak perilaku itu muncul kalau konsekuensinya ada gitu. Kalau kita tahu ini konsekuensinya gimana gitu. Perilaku bisa diberi, terus perilaku juga bisa diberi penguatan positif yang berulang. Jadi Skinner juga yang memunculkan kalau reinforcement itu bisa positif, bisa negatif. Tapi menurut Skinner, yang positif itu lebih diutamakan karena yang negatif atau kayak punishment itu gak efektif. Lanjut ke penerapan slide selanjutnya. Penerapan dalam belajar bahasa Arab itu yang pertama ada drill atau latihan berulang. Itu bisa mengulang mufrodat atau kayak dialog atau pola kalimat. Jadi siswa bisa mengulang, jadi guru guru menyebutkan, siswa bisa mengulang gitu. Terus yang kedua ada hafalan. Nah, bisa menghafal mufrodat, hiwar atau teks pendek bisa. Nah, dari hafal ini kita bisa membentuk kebiasaan peserta didik dalam bahasa secara otomatis. Terus ada imla atau dikte. Jadi guru bisa membacakan, siswa bisa menulis. Nah, ini stimulusnya suara dan respon dari peserta didiknya itu ya tulisan. Yang keempat ada latihan soal berulang. Bisa pilihan ganda, isian, atau terjemahan. Nah, ini bisa melatih respon yang benar secara konsisten dari si peserta didik. Yang kelima ada tanya jawab. Tanya jawab ini ya secara langsung dia menginikan stimulus dan respon. Jadi si guru bertanya, siswa menjawab. Nah, dari sini kita bisa menilai atau mengamati respon cepat dari si peserta didik gitu. Yang keenam ada peniruan. Nah, ini contohnya bisa menirukan ucapan guru. Nah, ini penting banget untuk pelafalan. Jadi siswa nggak salah dalam mengucapkan gitu. Yang terakhir ada reinforcement atau penguatan seperti yang tadi kalau benar dikasih reward atau hadiah, kalau misalkan salah bisa dikoreksi. Nah, ini juga memperkuat perilaku yang kita mau yang diinginkan gitu. Lanjut slide selanjutnya. Kelebihan dan kekurangannya tentu pasti ada. Kelebihannya itu mudah diterapkan dan terukur, efektif untuk pembiasaan dan pembentukan disiplin. Terus yang ketiga melatih respon cepat dari peserta didik. Yang keempat cocok untuk peserta didik yang masih butuh kontrol. Yang kelima fleksibel dalam menyesuaikan stimulus. Yang terakhir membantu guru lebih teliti dan responsif. Lalu kekurangannya siswa cenderung lebih pasif dan reaktif, terus cenderung hafalan dan mekanis
karena emang sistemnya cuman stimulus respon udah gitu. Terus yang ketiga ada kurang cocok untuk materi yang kompleks. Yang keempat terlalu bergantung pada lingkungan. Yang kelima pembelajaran terlalu berpusat pada guru. Terus lalu selanjutnya tidak memperhatikan proses berpikir karena kan di sini kita nggak ada sistem diskusi atau mungkin berpikir kritis gitu. Terus yang terakhir tidak semua materi cocok untuk memakai teori ini. Sekian dari saya, dikembalikan ke Alicia. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan bahas teori belajar apa ini kalangan kognitivisme. Nah, teori ini menekankan bahwa proses belajar itu lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri, karena belajar itu aktivitas mental seperti yang Suza Putih bilang tadi, yang kompleks yang terjadi dalam diri individu. Nah, belajar dalam perspektif ini merupakan proses internal yang mencakup berbagai aspek seperti ingatan, retensi, emosi, pokoknya yang mental-mental gitu. Lebih dalamnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsa. Saya silakan. Oke, terima kasih. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan teori kognitivisme ini secara singkat karena tadi sudah dijelaskan oleh Alicia dan Ustazah Putih. Jadi kognitif itu berasal dari kata cognition yang artinya mengetahui. Maksudnya adalah proses bagaimana kita memperoleh, mengelola sampai menggunakan pengetahuan. Jadi bukan cuma hafalan, tapi juga melibatkan cara berpikir, memahami dan memecahkan masalah. Nah, dalam teori ini yang lebih penting itu bukan hasil akhirnya, tapi cara berproses berpikirnya gitu. Karena belajar itu sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita. Nah, kalau dibandingkan dengan behaviorisme tadi, behaviorisme itu fokus pada stimulus dan respon. Nah, sedangkan kognitivisme ini lebih melihat bagaimana kita memahami dan mengolah informasi di dalam otak. Nah, ciri utamanya dari kognitivisme ini itu menekankan proses mental, memahami materi secara keseluruhan, dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah kita punya. Oke, selanjutnya itu ada tokoh teori. Yang pertama itu ada Jean Piaget. Nah, beliau ini menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif yaitu sama dengan seperti proses genetik atau berbasis biologis dan sistem saraf. Nah, semakin bertambahnya umur, semakin juga kompleks susunan sel saraf dan makin meningkat pula juga kemampuannya. Nah, perkembangan terjadi secara bertahap sesuai usia. Belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Contohnya tuh siswa SD lebih mudah memahami bahasa Arab kalau misalkan kita pakai benda nyata. Misalnya belajar kosakata kitabun sambil melihatkan bukunya langsung gitu. Nah, sedangkan siswa SMA sudah bisa memahami kaidah tanpa harus melihat benda nyatanya. Lalu yang kedua itu ada Jerome Bruner. Nah, eh, tidak perlu menunggu anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajaran ditata dengan baik dan perkembangan kognitif dapat ditingkatkan dengan mengatur materi dan menyajikannya sesuai tingkat perkembangan. Tuh. Lalu yang ketiga itu ada David Ausubel. Beliau mengenalkan konsep belajar bermakna dan advanced organizer. Nah, siswa dengan baik jika materi didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik terlebih dahulu. Nah, konsep kuncinya itu advanced organizer atau konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran. Dan yang terakhir itu ada Robert K. Nah, teori ini beliau menjelaskan bahwa belajar adalah proses pengolahan informasi di otak. Eh, Belajar itu sama dengan proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Belajar bukan sekedar respons, tapi ada proses internal di otak gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, lalu ada penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu skema. Skema ini itu eh, dikenalkan oleh Jean Piaget. Jadi skema ini itu kerangka berpikir yang menjadi dasar memahami informasi baru. Jadi hasil belajar yang diperoleh menjadi landasan bagi proses belajar selanjutnya. Kita memahami materi baru dengan menghubungkan
ke pengetahuan yang sudah kita punya sebelumnya gitu. Misalnya menghubungkan kaidah qawaid yang baru dengan yang sudah dipelajari agar mudah dipahami gitu. Lalu yang kedua, pemrosesan informasi di otak. Nah, belajar ini pemrosesan ini itu dikembangkan oleh tadi sudah Anda jelaskan Robert M. Gagne. eh, Dan belajar ini tuh terjadi karena penerimaan informasi lalu diolah lalu menghasilkan keluaran yang jadinya hasil belajar. Nah, contohnya siswa menerima teks, memahami makna, mengingat melalui latihan, lalu mempraktikkan dengan membuat kalimat atau dialog. Lalu yang terakhir, belajar bermakna, dikenalkan oleh David Ausubel. Belajar bermakna terjadi ketika siswa mampu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kayak belajar dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya membuat kalimat tentang aktivitas harian. Oke, boleh di next slide. Oke, lalu kelebihan dari teori ini itu pertama mendorong siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dan juga mandiri. Lalu teori ini juga itu sesuai dengan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga ada meningkatkan daya ingat siswa. Dan yang terakhir, teori ini juga mudah diterapkan. Lalu kekurangannya itu tidak cocok untuk semua tingkat. Lalu kurangnya memperhatikan perbedaan cara belajar antar individu. Lalu yang ketiga kurangnya efektif untuk pembelajaran praktik. Yang keempat perlu menyesuaikan kemampuan siswa dan yang terakhir cenderung menganggap kemampuan daya ingat setiap siswa itu sama. Oke, sekian dari Ana kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan bahas teori belajar konstruktivisme. Singkatnya, teori belajar ini itu pendekatan dalam psikologi belajar yang melihat bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Fokus utamanya itu bagaimana siswa memproses, menginterpretasi, dan membangun makna dari pengalaman belajar. Guru di sini itu cuma sebagai fasilitator. Lebih dalamnya akan dibahas oleh rekan saya, Marsyanda. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sekilas oleh Alicia dan Saja Putih, nah benar banget teori konstruktivisme ini intinya tuh kayak belajar. Jadi bukan cuma nerima materi dari guru, tapi siswa itu membangun sendiri dalam pemahamannya. Nah, di sini tuh guru juga berperan, bukan sebagai yang guru, tapi fasilitator aja. Jadi lebih siswa lebih aktif. Nah, selanjutnya ini ada tokoh teori. Iya, tokoh teori yang pertama sebenarnya ada lebih ya, cuman ini kayak yang lebih terkenal gitu ya. Nah, yang pertama ini ada Lev Vygotsky sama Jean Piaget. Nah, kalau menurut Vygotsky ini belajar itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Jadi seseorang bisa lebih paham kalau misalnya kayak belajar bareng kayak diskusi atau kayak kerja kelompok gitu. Nah, konsep ini juga disebut sebagai ZPD atau Zone of Proximal Development, yaitu kondisi di mana siswa ini bisa memahami sesuatu dengan bantuan orang lain, misalnya kayak guru atau teman. Nah, selain dari konsep ini, ada juga konsep scaffolding, yaitu bantuan sementara dari guru. Jadi guru tuh membantu di awal, terus selanjutnya tuh kayak siswa tuh kayak improve, bukan improve sih, pokoknya belajarin sendiri dari materi itu kayak lebih dalamnya gitu. Nah, kalau menurut Jean Piaget ini, belajar itu berasal dari pengalaman pribadi. Nah, jadi setiap individu itu membangun pengetahuannya sendiri dari apa yang dialami. Nah, dalam proses ini tuh ada yang disebut sama asimilasi dan akomodasi. Itu proses menyesuaikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Jadi, misalnya tuh kan kayak kita kan udah tahu misalnya kayak Ana Adrusu, terus ke bawah-bawahnya pasti kalau misalnya mau pakai Ana sama file yang akal itu kan sama. Nah, kalau misalnya akomodasi tuh jadi kayak file tuh bukan yang fiil apa sih? Fiil mudhari doang, tapi kan juga ada fiil madi kayak gitu. Jadinya bukan cuman an adrusu tapi juga bisa kayak darostu kayak gitu. Nah, eh, kalau kalau disimpulin dari dua tokoh ini, jadi kalau Vygotsky ini lebih
interaksi sosial. Jadi kita kayak sama teman, sama guru gitu, kayak bantuan dari orang lain. Sedangkan kalau menurut Piaget ini tuh dia lebih menekankan dari belajar dari pengalaman individu dan proses berpikir sendiri gitu. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada proyek membuat percakapan sendiri. Nah, di sini kan siswa nggak cuma ngafal dari dialog atau buku, tapi bikin hiwar sendiri. Nah, ini tuh bikin siswa jadi lebih paham dan kreatif. Nah, selanjutnya itu ada menulis cerita pendek dengan bahasa sendiri. Itu melatih siswa untuk menyusun kalimat sendiri dan memahami struktur bahasa kayak yang kita tulis nih udah sesuai belum nih sama kaidah kayak gitu. Terus ada juga presentasi kelompok dengan presentasi kelompok. Nah, terus ini kan melatih kayak kepercayaan diri kita sama kayak public speaking itu kan. Nah, terus ada selanjutnya diskusi. Nah, kalau diskusi ini ya kan hampir sama sih sebenarnya sama apa yang presentasi, cuman kalau diskusi kan lebih apa ya kayak bareng teman-teman gitu kan. Nah, selanjutnya ada problem solving dalam bahasa Arab ini, misalnya kayak kalau misalnya apa sih tahun pokoknya semester kemarin kan bikin kalam kayak percakapan sesama, misalnya kayak lagi di toko atau di mana, nah kayak gitu. Nah, ini kan lebih realistis dan kepake juga kan kayak di kehidupan kita sehari-hari. Kayak ya. Terus selanjutnya ada membuat poster dan video pendek. Nah, ini juga melatih kreativitas sama pemahaman. Nah, di sini tuh peran guru hanya sebagai fasilitator dan siswa ini sebagai aktor utama. Jadi guru tuh lebih sebagai pendamping. Nah, sisanya tuh kayak siswa lebih belajar sendiri, lebih memahami kayak gitu. Jadi next slide. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya siswa jadi lebih kritis dan kreatif karena harus memecahkan masalah sendiri. Nah, di sini kan mereka siswa tuh dituntut untuk berpikir sendiri ya dalam memecahkan masalah. Nggak cuma yang dari guru kayak nggak tergantungan sama guru gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada juga ingatan terhadap materi jadi lebih kuat karena di sini siswa belajar sendiri. Ya kan bisa lewat dari karena kan udah banyak ya kayak kita itu bisa belajar dari internet pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan lebih ingatannya lebih kuat kan, gak cuma dari materi dari guru aja. Nah, terus yang tiga itu ada metode meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi. Nah, ini bisa juga karena bisa sering diskusi, kerja kelompok, atau kayak interaksi sama teman kan kita jadi tahu macam-macam. Nah, di sebelahnya itu ada kekurangan, dan kekurangan yang pertama ini dia membutuhkan waktu lebih lama, membutuhkan karena prosesnya belajarnya kan gak instan ya. Jadi kayak bertahap untuk memahami materinya. Nah, yang kedua ini kan guru dituntut untuk lebih sabar dan kreatif karena harus membimbing siswa satu persatu dan menyesuaikan dengan kemampuan mereka karena kan setiap siswa beda-beda ya kemampuannya. Nah, yang terakhir ini ada siswa yang pasif kesulitan karena belum apa sih belum beradaptasi jadi kan harus lebih aktif gitu. Nah, mungkin itu aja dari Ana dikembalikan kepada Alicia. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas teori belajar pemerolehan bahasa kedua. Eh, Teori ini memiliki arti bahwa sebuah proses manusia dalam mendapatkan kemampuan untuk menghasilkan, menangkap, serta menggunakan kata secara tidak sadar untuk berkomunikasi. Melibatkan kemampuan sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas pada selain bahasa ibu, yaitu bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya yang sering disebut bahasa target. Lebih dalamnya akan dibahas oleh rekan saya, Waode. Saya silahkan. Kasih Alicia, sebelumnya di sini ada tokoh teori. Nah, tokoh teori pemerolehan bahasa kedua ini yang terkenal itu adalah Stephen Carson. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit tentang tokoh utamanya, yaitu Stephen Carson itu adalah seorang profesor di Universitas Southern California. Dia adalah seorang ahli dalam ilmu kebahasaan yang sangat diakui oleh dunia. Dia juga seorang peneliti dan aktivis pendidikan. Stephen juga terkenal karena kontribusinya terhadap ide pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition.
Nah, di sini Stephen ini memiliki 5 hipotesis. Yang pertama itu adalah acquisition versus learning, yaitu pemerolehan versus pembelajaran. Yang kedua ada monitor, yang ketiga ada natural order, yang keempat ada input compressible, yang kelima ada filter afektif. Nah, yang acquisition versus learning atau pemerolehan versus pembelajaran ini adalah seperti pemerolehan. Pemerolehan itu didapatkan secara alami, seperti anak belajar bahasa ibu. Bahasa ibu tuh bisa diartikan seperti bahasa Indonesia, bahasa pertama yang kita kenal. Nah, itu kan pasti kan anak-anak tuh tanpa diajari dia udah tahu nih kayak gimana tataan bahasanya. Nah, yang kedua selanjutnya itu ada pembelajaran. Pembelajaran ini dilakukan secara sadar. Seperti kita itu belajar tataan bahasa. Misalnya kita mempelajari nausorof. Tuh, yang kedua ada tatanan alam atau natural order. Nah, di sini itu ada urutan alami dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita mengetahui nih tataan bahasa dalam bahasa Arab itu bagaimana, tataan bahasa dalam bahasa Indonesia itu bagaimana. Nah, yang ketiga ini ada monitor. Nah, siswa mengoreksi ucapannya sendiri berdasarkan aturan yang diketahui. Jadi, siswa ataupun mahasiswa yang sudah mempelajari bahasa kedua, bisa bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, yaitu bakal mengoreksi tataan bahasa dia tuh udah bener nggak ya, sesuai nausorof, udah sesuai nausorof belumnya gitu. Yang keempat ada input compressible, yaitu materi yang diberikan harus sedikit di atas kemampuan siswa saat ini. Jadi materi yang diberikan oleh guru ataupun dosen harus agak menantang untuk siswa agar mereka lebih mempunyai pengetahuan yang lebih gitu. Yang kelima ada filter afektif, yaitu rasa percaya diri, motivasi, dan rendahnya kecemasan mempermudah belajar. Jadi jika siswa itu takut salah atau stres, difilter, yaitu dengan naik dan bahasa sulit masuk. Selanjutnya Nah, di sini ada perbedaan pemerolehan, acquisition versus pembelajaran atau learning. Nah, di sini ada 4 aspek, yaitu sifat, fokus, hasil, dan analogi. Nah, di sifat ini ada bawah sadar, yaitu secara alamiah. Ini terjadi secara alami. Jadi kita tuh tidak menyadari bahwa kita itu sedang menyerap bahasa. Contohnya kayak anak kecil mereka itu nggak tahu nih aturan subjek atau predikat. Tapi mereka tuh bisa bicara dengan lancar sesuai dengan tataan bahasa karena mereka itu menyerap bahasa itu dari lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu ada secara sadar. Nah, ini adalah proses formal. Jadi kayak misalnya kita duduk di kelas membuka buku nahwu terus mempelajari tataan bahasa setelah huruf jar ini, maka setelah huruf jar, maka setelahnya itu harus majrur gitu, harus kasroh. Nah, yang kedua itu aspek yang fokus, pemerolehan makna dan komunikasi. Fokus utamanya adalah apa yang dikatakan. Jadi selama kita paham apa maksud orang yang bicara dalam bahasa kedua ini, contohnya bahasa Arab, proses pemerolehan sedang berjalan. Jadi kita itu tidak peduli apakah tamyiz itu benar atau salah, yang penting pesannya tersampaikan. Terus ada pembelajarannya itu aturan tata bahasa, nahwu sorof. Jadi fokus utama itu bagaimana cara mengatakannya dengan benar. Kayak kamu sangat memperhatikan, jadi kayak kita fokusnya itu adalah teknis bahasa, bukan sekedar komunikasi. Lalu yang ketiga itu ada hasil, yaitu pemerolehannya itu adalah kemampuan berbicara spontan, dan pembelajarannya itu adalah pengetahuan tentang bahasa. Yang keempat itu ada analogi, pemerolehan itu seperti anak kecil belajar bicara, dan pembelajaran itu seperti mahasiswa menghafal rumus.